Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Anissa Isakina, channel tentang masak-masak dan review makanan. Kali ini guys, aku mau mengolah sao Belanda. Masih ingat kan di video sebelumnya itu aku muntah-muntah karena nge-review sao Belandanya guys. Rasanya yang nano-nano, pokoknya aneh banget guys. Jadi sekarang aku mau olah jadi cemilan, mana tahu rasanya lezat dan tidak ingin muntah lagi kita makannya guys. Ini pertama sao Belandanya aku lepas dulu ya guys, aku belah. Terus aku ambil daun, bukan daun sih guys, tapi daging buahnya ya guys. Aku ambil daging buahnya. Ini sao Belandanya udah matang banget ya guys, beda sama yang waktu itu aku review. Ini sudah matang sekali, jadi tentunya mungkin bisa jadi lebih manis, jadi lebih enak untuk dijadiin olahan makanan. Ini bahan-bahannya cuma 4 ya guys. Tepung beras, tepung tapioka, santan dan gula. Gampang sekali dan tentunya bahan pokoknya yaitu sao Belanda guys. Ini sudah jadi. Aku sudah selesai ngambil daging buah dari sao Belandanya. Setelah itu sambil nyiapin olahan adonannya, jadi aku manasin air dulu ya guys di panci kukusan, karena proses bikin cemilan ini dikukus ya guys, dikukus saja, jadi tidak perlu minyak goreng. Hemat guys, hemat. Ini lanjut, setelah itu aku tambahin tepung beras. Tepung berasnya aku tambahin 3 sendok ya guys. Lanjut aku tambahin tepung tapioka. Ini tepung tapiokanya aku tambahin 2 sendok ya guys. Diaduk-aduk. Setelah itu biar adonannya agak basah gitu, nggak kering, ditambahin santan. Tapi di sini santan aku masih beku guys, karena dari freezer. Jadi biar cepat aku blender aja langsung sama gula guys. Ini aku nambahin gulanya 7 sendok sesuai selera manis kalian ya, mau seberapa. Setelah itu baru aku tuang ke adonan tadi guys, yang berisi sao Belanda, tepung beras dan tepung tapioka. Aku aduk-aduk ya guys, bisa dilihat diaduk-aduk adonannya. Creamy sekali kelihatannya guys, kental banget adonannya ini guys. Ini karena adonannya terlalu lembek gitu guys, aku takutnya terlalu susah di cetak di daun pisang, jadi aku panasin bentar ya guys untuk mengentalkan. Ini bentar aja, bentar banget guys, palingan cuma 1 menit jadi langsung kental kayak gini guys. Setelah kental kayak gini baru aku bungkus guys dengan daun pisang. Daun pisang bungkusnya juga gampang sekali guys, nggak perlu ribet, nggak perlu pakai karet, pakai tali lah, pakai apa sih namanya, penusuk gigi lah, nggak perlu guys. Cuman kayak gini dimasukin adonan sao Belandanya, terus dilipat kiri, kanan, atas, bawah. Jadi guys, cuman kayak gitu guys, gampang sekali, nggak perlu lidi, nggak perlu penusuk gigi guys lah, dan nggak perlu tali atau karet, langsung jadi kayak gini guys, kiri, kanan, atas, bawah. Gampang sekali kan guys. Jadi sudah selesai kita masukin ke daun pisang semua guys. Lanjut proses terakhir, yaitu proses pengukusan guys. Ini tadi kan airnya sudah dididihkan terlebih dahulu, jadi langsung dimasukin guys lapenya. Ini aku kukusnya cuma 15 menit ya guys, dikukus 15 menit saja. Jadi lape sao Belanda ala Uni Nisa. Ini tandanya matang nih, kalau diginiin sama sendok dia sudah kenyal-kenyal dan sudah masak guys. Dah, jangan lupa di recook ya guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.